Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Raka Agin Fadal dengan nomor BP 19 11 13 10 19. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil praktikum teknologi penyimpanan dan penggunaan. Yang pertama, pengaruh etilen selama penyimpanan. Buah setelah proses pemanenan terus mengalami berbagai macam proses katabolisme senyawa organik atau respirasi hingga menuju ke arah kerusakan atau pembusukan saat bahan perombakan telah habis. Kerusakan buah tersebut dapat diakibatkan dari sifat buah-buahan yang mudah rusak atau perishable, kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan bagi daya simpan, juga akibat dari penanganan pasca panen yang kurang tepat atau belum memadai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penanganan panen dan pasca panen buah antara lain suhu, kelembapan, laju respirasi, etilen, kandungan nutrisi, kandungan gula, kesegaran produk, dan keamanan pangan. Produk dengan laju respirasi tinggi cenderung cepat mengalami kerusakan. Percepatan respirasi ini juga dipengaruhi oleh keberadaan etilen. Etilen adalah senyawa organik sederhana yang berfungsi sebagai hormon pertumbuhan, perkembangan, dan kelayuan. Selain etilen, yang juga ikut memengaruhi laju respirasi adalah pola respirasinya. Pola respirasi produk dibedakan menjadi klimaterik dan non-klimaterik. Produk yang termasuk respirasi klimaterik ditandai dengan produksi karbohidrat yang meningkat secara bersamaan dengan buah menjadi masak dan diiringi pula peningkatan produksi etilen. Saat produk mencapai masa fisiologi, respirasinya mencapai klimaterik yang paling tinggi. Etilen merupakan salah satu senyawa volatil yang dibebaskan pada waktu terjadi proses pematangan dan merupakan hormon yang dibutuhkan dalam proses pematangan. Buah klimaterik menghasilkan lebih banyak etilen pada saat matang dan mempercepat serta seragam tingkat kematangannya pada saat pemberian etilen. Konsentrasi etilen yang diproduksi dari buah pasca panen dan laju respirasi yang tinggi dapat mempercepat proses pembusukan pada buah-buahan. Produksi etilen berkontribusi pada munculnya tanda-tanda kerusakan dan etilen sangat aktif memacu enzim-enzim hidrofobik seperti pektin esterase, amilase, invertase, selulase, dan klorofilase yang berperan dalam pelunakan dan pewarnaan yang tidak diinginkan oleh konsumen. Tujuan dari pengamatan ini adalah untuk mengetahui tentang pengaruh respirasi dan etilen produk hortikultura selama penyimpanan. Hasil pembahasan. Tomat merupakan termasuk buah yang bersifat klimaterik. Hal ini dikarenakan adanya peningkatan karbon dioksida yang dihasilkan selama pematangan. Produk yang termasuk respirasi klimaterik ditandai dengan produksi karbohidrat yang meningkat secara bersamaan dengan buah menjadi masak dan diiringi dengan peningkatan produksi etilen. Tomat yang jika diletakkan berdekatan dengan buah lain akan mempercepat proses pematangan buah tersebut karena pengaruh dari gas etilen yang dihasilkan oleh tomat. Etilen bekerja dengan cara mengikatkan diri ke senyawa pengikat etilen untuk mengaktifkan sinyal yang ada pada agen pematangan. Pematangan akan berlangsung ketika agen pematangan diaktifkan oleh sinyal dari etilen. Mentimun merupakan buah yang bersifat non-klimaterik karena produksi etilen pada buah non-klimaterik cenderung konstan dan kondisi normal tanpa adanya perubahan lingkungan ataupun stres pada buah. Mentimun yang diletakkan berdekatan dengan tomat akan memicu pertumbuhan pada mentimun. Hal ini dikarenakan mentimun merespon gas etilen yang dihasilkan oleh tomat sehingga pematangan yang terjadi pada mentimun dapat dipercepat. Berikut dokumentasi dari pengamatan mengenai etilen dan laju respirasi. Pada hari ke-1, timun berwarna hijau segar dengan bobot 90 gram, sedangkan tomat berwarna merah terang dengan bobot 140 gram. Pada hari kedua, belum menunjukkan perubahan yang spesifik terhadap timun maupun tomat. Namun terdapat embun pada permukaan bagian dalam plastik.
Hal ini menandakan terjadinya proses respirasi di dalam plastik. Pada hari ketiga, timun berubah warna menjadi kekuningan, pucat, terlihat mengkerut dengan bobot 80 gram. Sedangkan tomat tidak terjadi perubahan warna yang terlalu spesifik, tidak segar, dan bobot pada tomat menjadi 130 gram. Kesimpulannya, proses respirasi masih dapat terjadi pada produk pasca panen. Laju respirasi pada buah dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya, yaitu klimaterik dan non-klimaterik. Buah klimaterik menghasilkan peningkatan pada gas etilen selama pematangan, sedangkan untuk buah non-klimaterik cenderung konstan menghasilkan gas etilennya. Ketika buah yang bersifat klimaterik diletakkan berdekatan dengan buah non-klimaterik pada kondisi tertentu, buah klimaterik dapat memengaruhi laju pertumbuhan buah non-klimaterik. Hal ini bisa dilihat dari hasil pengamatan selama 3 hari pada buah mentimun yang menjadi lebih cepat matang, sedangkan pada tomat tidak terjadi perubahan yang signifikan. Pengamatan selanjutnya mengenai penyimpanan produk biji-bijian. Penyimpanan merupakan rangkaian tahapan proses pasca panen yang bertujuan untuk mempertahankan jumlah dan mutu biji sampai menunggu proses selanjutnya. Penyimpanan umumnya dilakukan setelah biji dikeringkan sampai menunggu proses pengangkutan atau penjualan. Selain itu juga, penyimpanan adalah cara untuk menjaga produk agar tetap terjaga dengan menggunakan cara dan perlakuan khusus dari mulai tempat, proses, dan lain sebagainya, agar dapat digunakan ketika diperlukan pada waktu yang lama ataupun singkat. Tujuan utama penyimpanan biji adalah untuk mempertahankan viabilitas biji dalam periode simpan sepanjang mungkin. Metode penyimpanan biji pada umumnya dapat disimpan dengan menggunakan cara disimpan secara alami dalam wadah maupun disimpan dengan cara curah. Masing-masing metode mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangannya adalah sebagai berikut. Untuk perbandingan kebutuhan lahan, penyimpanan dalam karung mendapatkan nilai 2, sedangkan penyimpanan curah mendapatkan 1. Artinya, penyimpanan dalam karung lebih membutuhkan banyak ruang dibandingkan penyimpanan curah. Dalam silo, efisiensi penggunaan gudang dalam karung kurang efisien, sedangkan dalam silo sangat efisien. Penggunaan untuk berbagai jenis mutu atau berbagai komoditas dalam karung memungkinkan karena tumpukannya terpisah, sedangkan dalam silo tidak memungkinkan karena menyatu, akan tercampur nantinya. Biaya pembuatan penyimpanan dalam karung lebih murah, sedangkan silo lebih mahal. Waktu penyimpanan dalam karung lebih pendek dibandingkan penyimpanan dalam silo. Umumnya, biji-bijian yang baru dipanen akan dikeringkan atau dikurangi kadar airnya dan disimpan dengan metode penyimpanan alami. Metode penyimpanan alami adalah penyimpanan pada kondisi apa adanya. Kondisi udara sekeliling komoditas bergantung pada kondisi udara sekeliling secara umum dan kondisi wadah serta bangunan penyimpanan. Makin leluasa udara keluar masuk ruangan penyimpanan, makin besar pengaruh perubahan kondisi udara luar terhadap komoditas yang disimpan. Setiap perubahan kondisi udara luar akan memengaruhi kondisi udara di dalam ruangan penyimpanan. Dan perubahan kondisi udara di dalam ruangan penyimpanan akan memengaruhi kondisi komoditas yang disimpan. Perubahan kadar air komoditas oleh pengaruh perubahan kelembapan udara sekelilingnya berjalan lambat sehingga tersedia waktu untuk melakukan pemindahan komoditas ke tempat lainnya. Untuk biji-bijian yang kadar airnya sekitar 25% atau berat basah, dapat dilakukan penyimpanan secara curah atau silo dengan ketinggian tumpukan tidak melebihi 2 meter. Sedangkan biji-bijian dengan kadar air kecil dari 14% dapat disimpan dengan metode curah atau silo dengan ketinggian hingga 1,5 meter. Penyimpanan dengan metode curah atau silo memudahkan untuk melakukan kontrol suhu dan kelembapan pada lingkungan sekeliling komoditas biji-bijian, serta dapat langsung mengontrol dan atau mengetahui pertumbuhan kecambah atau kapang pada komoditas biji-bijian. Dengan kemudahan melakukan proses kontrol pada produk biji-bijian, dapat mencegah pengurangan kualitas dan mengurangi tingkat kerusakan biji-bijian, sehingga pada saat biji-bijian lanjut ke proses selanjutnya, kualitas mutu biji tetap terjaga.
Selanjutnya, pengaruh suhu selama penyimpanan. Ikan merupakan komoditas perairan yang banyak digemari oleh masyarakat, baik lokal maupun mancanegara. Ikan merupakan sumber bahan pangan yang bermutu tinggi karena mengandung protein yang sangat baik dibutuhkan oleh manusia. Di samping itu, ikan merupakan salah satu jenis bahan pangan yang mudah rusak, sehingga mutu ikan mudah menurun. Tubuh ikan mengandung protein dan air yang cukup tinggi, sehingga merupakan media pertumbuhan bakteri pembusuk dan mikroba yang lain. Salah satu masalah yang sering timbul pada sektor perikanan adalah mempertahankan mutu. Mutu ikan dapat terus dipertahankan jika ikan tersebut ditangani dengan hati-hati, bersih, disimpan dalam ruangan dengan suhu dingin, dan cepat. Teknik penanganan ikan yang paling umum dilakukan untuk menjaga kesegaran ikan adalah penggunaan suhu rendah. Selain itu, pada kondisi suhu rendah, pertumbuhan bakteri pembusuk dan proses-proses biokimia yang sedang berlangsung dalam tubuh ikan yang mengarah pada kemunduran mutu menjadi lebih lambat. Pendinginan merupakan salah satu proses pengawetan yang menggunakan suhu rendah untuk menghambat aktivitas enzim dan mikroba. Metode pengamatan. Untuk mengetahui kualitas dan mutu ikan, pengamatan dilakukan dengan melakukan 3 perlakuan berbeda terhadap daging ikan selama 1 hari. Perlakuan pertama, daging ikan diletakkan di tempat tertutup pada suhu ruang. Perlakuan kedua, daging ikan diletakkan di tempat tertutup pada suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Perlakuan ketiga, daging ikan diletakkan di tempat tertutup pada suhu 0 derajat Celcius. Hasil pengamatan pada perlakuan pertama itu dengan perlakuan suhu ruang. Hasil pengamatan pada perlakuan kedua dengan suhu kurang dari 10 derajat Celcius. Hasil pengamatan pada perlakuan ketiga dengan suhu 0 derajat Celcius. Pada hari ke-1, timun berwarna hijau segar dengan bobot 90 gram, sedangkan tomat berwarna merah terang dengan bobot 140 gram. Pada hari kedua, belum menunjukkan perubahan yang spesifik terhadap timun maupun tomat. Namun terdapat embun pada permukaan bagian dalam plastik. Hal ini menandakan terjadinya proses respirasi di dalam plastik. Pada hari ketiga, timun berubah warna menjadi kekuningan, pucat, terlihat mengkerut dengan bobot 80 gram. Sedangkan tomat tidak terjadi perubahan warna yang terlalu spesifik, tidak segar, dan bobot pada tomat menjadi 130 gram. Kesimpulan dari pengamatan kali ini, berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penyimpanan dengan suhu 0 derajat Celcius dapat menyimpan daging ikan lebih lama dibanding dengan suhu kurang dari 10 derajat Celcius dan suhu ruang. Dengan penyimpanan pada suhu 0 derajat Celcius, daging ikan akan tetap terjaga hingga saat proses selanjutnya akan dilakukan. Berbeda dengan yang disimpan pada suhu ruang, daging ikan cenderung tidak terjaga kualitasnya dalam waktu yang lama. Harus segera dilakukan ke proses selanjutnya. Berdasarkan hasil pengamatan, urutan penyimpanan yang dapat bertahan lama secara berturut-turut adalah pada suhu 0 derajat Celcius, suhu kurang dari 10 derajat Celcius, dan pada suhu ruang.